Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Naomi yang solih dan solihah, pada video kali ini Umi akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu masih mengenai pecahan. Ya, jadi kita masih mempelajari konsep pecahan dan macam-macam dari pecahan itu sendiri. Ya, kemudian pada video kali ini Umi akan menjelaskan mengenai pecahan campuran, kemudian bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya, lalu pecahan sebagai perbandingan, kemudian pecahan desimal, lalu yang terakhir adalah persen dan juga per mil. Oke, selamat menyaksikan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Naomi, silakan buka halaman 35. Kita akan memulai dari pecahan campuran ya. Oke, tentunya ketika SD ya, kalian sudah tahu tuh apa itu pecahan campuran ya. Jadi Umi langsung saja nak ya, karena di sini materinya adalah hanya mengulang dengan yang di SD kemarin. Tentu kemarin sudah diajari konsepnya bagaimana ya. Di sini Umi akan hanya mengingatkannya saja. Ya, baik, kita langsung ke pecahan campuran ya. Jadi di sini pecahan campuran ke pecahan biasa ataupun juga sebaliknya. Ya. Nah, untuk pecahan campuran itu bentuknya ya, bentuknya adalah A B per C ya. Dengan rumus kalau A B per C, maka untuk mengubah ke pecahan biasa adalah A dikali C kemudian ditambah B per C. Ya, gitu. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian contohnya gimana Mi? Oke. Contohnya kita dari pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Ya, misalkan nih 2 7 per 8 ya. Kan rumusnya A dikali C, A-nya 2, kemudian C-nya itu 8. 2 kali 8 itu 6, 16. 16 ditambah 7 berapa? 16 ditambah 7, 6 tambah 7, 13, disimpan 1, jadi 23. Nah, pecahan biasanya adalah 23 per 8. Ya, misalkan ada lagi nih, 2, 3 per 4. Maka 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 3 itu 11. Jadi hasilnya 23 per 4 adalah 11 per 4. Kemudian kalau 11 per 6. 11 per 6 ya, maka 6 kali 1 6 ya. 6 dikali dengan 1 6 ditambah dengan 1. Maka hasilnya 7 per 6. Ini untuk yang dari pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, atau kita bisa tambah lagi ya dengan contoh soal yang lain ya. Umi ngambil dari latihan kita, latihan soal latihan 7 ya, yang nomor 3 itu ada pecahan campuran ya. Bentuk soalnya adalah pecahan campuran kemudian diubah menjadi pecahan biasa. Misalkan nih kalau di soal itu yang A adalah 3 5 per 7, maka 3 kita kali dengan 7 hasilnya 21 ya, dikali 21 ya hasilnya 21, kemudian ditambah dengan 5. 21 tambah 5 itu sama dengan 26. Jadi hasilnya 26 per 7 ya. Kemudian yang B itu ada 4 3 per 7. 4 3 per 7. Nah, 4 dikali dengan 7 itu 28 ya. 28 kemudian ditambah dengan 3 itu hasilnya 31. Jadi hasilnya 31 per 7 ya. Oke, ini untuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Baik, kita lanjutkan ke pecahan biasa ya. Mengubah pecahan biasa itu ke pecahan campuran. Bisa kalian buka pada halaman 39 ya. Umi mengambil latihan 7 nomor 2. Nyatakan dalam bentuk pecahan campuran. Ya, jadi di sana ada yang A. Yang A itu adalah 18 per 5.
Nah, bagaimana sih caranya agar bisa mendeteksi ini pecahan, bentuk pecahannya itu harus kita rubah ke pecahan campuran. Oke, bisa kalian lihat di sini 5 ini adalah penyebut ya. Pecahan biasa yang akan kita rubah ke pecahan campuran adalah pecahan yang penyebutnya ini ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan pembilang. Begitu. Ya, oke, sekali lagi penyebutnya ya lebih kecil dibandingkan pembilang. Oke, lanjut ya. 18/5 mau kita rubah ke pecahan campuran. Tadi rumusnya apa untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa tadi? Itu ada A B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Nah, untuk pecahan biasa ini, untuk mau kita rubah ke pecahan campuran, maka caranya seperti ini. 5 ini kita kali dengan berapa yang mendekati dengan 18. Ayo, kalau 5 kali 1 itu sama dengan 5 ya. Masih jauh ya dengan 18. Kemudian 5 kali 2 itu 10. Masih jauh dengan 18. Kemudian 5 dikali dengan 3. 15. Oke, mendekati ya. Kemudian misalkan 5 dikali 4. Itu sama dengan 20. Nah, ini nggak bisa ya dipakai ya. Karena dia sudah melebihi dari 18. Maka bisa kita pakai 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Jadi 18/5 ya. Untuk pecahan campurannya tiganya adalah 5 kita kali dengan 3. Nah, 5-nya adalah A ya. Kemudian 3-nya adalah C. Ya. Kemudian mau kita tambah dengan B ya. B itu untuk supaya dapat 18, maka 5 kali 3 tadi itu 15 kan? 15 ya. Nah, 15 kan? Untuk supaya dapat 18, maka kita tambahkan dengan 3. Gitu. Maka dapatlah 18/5 untuk pecahan campurannya adalah 3/5. Seperti itu ya. Kemudian kami kasih contoh lagi yang B. Ya, kita masih mengambil di latihan soal ya. Di soalnya ada 27/4. Ya, coba lihat. Di sini penyebutnya itu lebih kecil dibandingkan dengan pembilang. Oke. Jadi ya sama seperti yang tadi ya, dengan yang A tadi, kita cari satu-satu. 4 dikali 1, 4. Masih jauh ya dengan 27. Kemudian 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali 3, 12. Kemudian 4 dikali 4, 16. Masih jauh. 4 kali 5, 20. Sudah mendekati ya. Kita coba 4 kali 6. 4 kali 6, 24. Ya. Kemudian 4 dikali 7. 4 kali 7, 28. Nah, 28 nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena sudah melebihi dari pembilang ini 27. Maka kita mengambil yang 4 dikali 6 sama dengan 24. Ya. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24 ya. Jadi di sini 4 kita kali dengan 6. Ya. Hasilnya 24. Sisanya ada 3 supaya dapat 27, sisanya 3. Kita letakkan di sini. Jadi 27/4 sama dengan 63/4. Ya, seperti itu. Kemudian Mi, bagaimana kalau misalkan ratusan Mi, kayak yang DE sampai dengan J? Oke, Umi ngambil contoh yang J ya, yang terakhir sekali ya. Yang J. Contoh soal yang J. Itu ada 512/24. Nah, coba lihat 24 lebih kecil dibandingkan dengan di atasnya ya, pembilangnya ya. Maka pecahan ini kita rubah ke pecahan campuran. Ya, oke. Supaya dapat 512 nih, 24. Gimana ya caranya ya? Oke, 24 langsung aja kita tembak langsung. Misalkan nih 24 dikali dengan 20 berapa ya? 24 dikali dengan 20. 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Dapatnya 480. Nah, sudah mendekati dengan 512 ya. Coba kalau kita kali dengan 21. 24 dikali dengan 21.
4 kali 1 4, 1 kali 2 2, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Ya, jadi 4, 2 tambah 8 10, 1 504. 504 mendekati dengan 512 nak ya. Kemudian kalau kita naikin lagi, kita misalkan kita mau lihat nih kira-kira 24 kali 22 bisa nggak ya. Nah, lebih atau kurang ya dari 512, kita coba dulu. 4 kali 2 sama dengan 8, kemudian 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4 ya. Kita tambahkan ya, 8, kemudian 4 tambah 8 12, 12 tambah simpan 1 sini ada 528. Nah, 528 itu lebih besar dari 512, maka kita pakai yang ini ya, 24 dikali dengan 21. Ya, dapatnya 504 ya. Jadi 24 ya, kita kali dengan 21, dapatnya 504. Nah, sisanya berapa? Kita kurangkan 512 dikurang dengan 504 berapa? Ya, 12 kurang 4 berapa? Adalah 8 ya. Jadi kita letakkan di sini 8. Nah, jadi 512 per 24 sama dengan 21 8 per 24 ya. Itu untuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Ya, ke pecahan campuran. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan ke pecahan sebagai perbandingan ya. Pecahan sebagai perbandingan. Nah, coba kalian lihat itu ada halaman 39, ada yang kotak ya, yang nomor 1. Kita ambil contoh dulu yang nomor 1. Nomor 1 itu ada telur ya, Umi kasih ini ya. Ada telur 3. Misalkan Umi gambar sini, kemudian yang telur 2 itu paling besar, kemudian yang telur yang satunya itu lebih kecil ya. Unsur yang diamati adalah banyak telur ukuran besar di antara seluruh telur yang ada. Maka telur, ini telur ya, telur ya. Jadi telur yang paling besar itu ada 2 anak ya, ada 2. Kemudian jumlah keseluruhan dari telur ini ada 3. Jadi telur ukuran besar ya, di antara seluruh telur itu ada 2/3 bagian gitu. Kemudian yang nomor 2 nih, nomor 2 itu ada kancing ya. Unsur yang diamati adalah banyak kancing bergambar burung ya. Nggak kelihatan terlalu jelas ya perbandingannya ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita bahas ya. Banyak kancing bergambar burung. Di sana dikatakan kancing yang bergambar burung itu ada 5. Ada 5 buah ya. Kemudian ada 5. Kemudian jumlah keseluruhan dari kancing adalah 18. Maka ya, banyak kancing bergambar burung ada 5/18 bagian. Gitu. Ya. Kemudian ada tinggi Ali dan Budi. Oke, yang nomor 3. Tinggi Ali itu 120 cm ya. Tinggi Ali 120 cm. Kemudian tinggi Budi itu diketahui 150 cm ya. Nah, oke. Unsur yang diamati adalah tinggi Ali dibandingkan dengan tinggi Budi. Jadi kita perbandingkan dulu ya. Tinggi Ali berbanding dengan tinggi Budi. Tinggi Budi. Nah, tinggi Ali ada berapa? Ada 120 cm. Kita bandingkan dengan 150 cm. Ya. Kemudian untuk menyederhanakannya adalah ya, untuk mencari tahu perbandingannya berapa gitu ya. Berarti 120 dan 150 ini sama-sama kita bagi dengan 5 ya.
dibagi dengan 3 ya. 120 dibagi dengan 30 ya, dibagi dengan 30. 120 kita bagi dengan 30 ya. 120 dibagi 30, 150 dibagi dengan 30. Ya, 120 itu dapatnya 4, kemudian 150 dibagi 30 dapatnya 5. Maka tinggi Ali adalah 4/5 dari tinggi Budi. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke bagian bagaimana cara kita menuliskan secara matematikanya ya. Nah, coba lihat ya, Umi pakai slide selanjutnya. Yang nomor 1 tadi ada 2/3 bagian ya. 2/3 bagian itu sama dengan 2 berbanding 3 ya. Gitu. Kemudian tadi yang nomor 2 tadi kancing tadi ya. Kancing tadi itu ada 5/18 bagian. Maka penulisannya adalah 5 berbanding dengan 18. Kemudian yang nomor 3 tinggi Ali berbanding tinggi Budi ya. Maka tadi jawabannya adalah 4/5 bagian. Ya, maka nulisnya adalah 4 berbanding 5. Seperti itu ya untuk menuliskan perbandingannya. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh 1.18. Ya, di sana ada contoh sebuah apel ya. Oke, contoh 1.18. Nah, di sana ada berdasarkan gambar berikut, nyatakan berapa bagian setiap apel hijau dan merah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, oke, Umi ganti dulu warnanya. Misalkan ada apel hijaunya, di sana ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian apel merah. Apel merahnya itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini dinyatakan bahwa apel hijau dan juga apel merah itu adalah satu bagian, nak ya. Satu bagian secara keseluruhan. Nah, makanya ya, untuk mencari bagian setiap apel hijau dan merah ya, kita perlu ketahui dulu ya masing-masing jumlah apelnya ya. Apel merah banyak, apel merah itu ada 6 buah. Kemudian banyak apel hijau ya, banyak apel hijau itu ada 4 buah. Nah, kita cari keseluruhannya. Apel seluruhnya itu sama dengan 10 buah. Ya, maka untuk mencari masing-masing perbandingan apel tadi ya antara apel hijau dan merah. Maka ya, yang pertama untuk apel merah. Apel merah tadi jumlahnya berapa? 6. Kemudian kita per 10 ya. Ada apel seluruhnya itu 10. 6/10 bagian. Maka hasilnya sama dengan 3/5 bagian. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian apel hijau. Apel hijau 4/10 bagian ya. 4/10 bagian, karena apel hijau tadi jumlahnya 4, kemudian keseluruhannya itu ada 10 ya, 4/10 bagian, maka sama dengan 2/5 bagian gitu ya. Jadi itu ya bagian setiap apel hijau dan merah. Ada kalimat setiap apel ya, berarti masing-masing apel gitu. Kemudian Umi akan memberikan contoh lagi ya, halaman 41 nomor 3 ya. Coba lihat, sebuah truk mengangkut 25 karung beras dan 15 karung kacang kedelai.
Nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana setiap bagian beras dan kedelai yang diangkut oleh truk tersebut, ya. Halaman 41 ya, Umi tulis halaman 41 nomor 3. Ya. Jadi diketahui adalah sebuah truk mengangkut karung beras itu 25 buah. Kemudian kacang kedelai itu ada 15 karung ya, 15 buah. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah setiap bagian. Ya, oke. Perhatikan pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah setiap bagian. Setiap bagian beras dan kedelai yang diangkut. Nah, di sini ada kalimat setiap bagian, maka artinya adalah masing-masing dari beras dan juga kedelai. Oke, baik penyelesaiannya. Jumlah keseluruhan ya antara karung beras ditambah dengan karung kacang kedelai ya, itu 25 ditambah dengan 15. Maka secara keseluruhan itu ada 40 karung ya. Kemudian bagaimana untuk mencari bagiannya? Oke, kita cari yang bagian beras terlebih dahulu. Beras. Ya, beras tadi itu adalah jumlahnya 25 karung ya, 25 per 4 40 bagian. Nah, kita bisa sederhanakan 25 per 40. Bisa kita sama-sama bagi dengan 5 ya. Dapatnya itu 5 per 8 bagian. Kemudian untuk mencari yang kedelai. Ya, yang kacang kedelai. Kedelai tadi jumlahnya adalah 15 karung. 15 karung per jumlah keseluruhan itu 40. Ya, 15 per 40 bagian. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maka dapatnya ya, kita sederhanakan, kita sama-sama bagi dengan 3. Dapatnya dibagi dengan 5 ya, maaf ya. 15 per 40 dibagi dengan 5, maka dapatnya 3 per 8. 3 per 8 bagian. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, setiap bagian beras dan kedelai yang diangkut oleh truk itu adalah 5 per 8 bagian dan 3 per 8 bagian. Baik, kita lanjut ke pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Kemudian ada persen dan juga per mil. Nah, kalau pecahan desimal tentu kalian sudah pelajari di SD ya. Ini materi SD, kita hanya mengulang saja. Umi nggak akan menjelaskan dari awal ya. Insya Allah kalian masih ingat ya. Jadi kalau desimal itu intinya adalah angka yang memiliki koma ya. Nah, oke, untuk pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu kalau secara pangkat ya, itu ada pangkat 1, 2, 3 atau per 10, per 100, per 1000 ya. Jadi untuk sekarang kita yang per 10 terlebih dahulu ya. Maksud yang per 10 tuh kayak gimana sih? Yaitu yang dianya misalkan nih desimalnya adalah 2,4. Nah, ini per 10 itu yang angka di belakang koma itu hanya 1 ya, atau 1,0. 1,0 ya. Ini sama dengan 1 ya. Tuh. Kemudian misalkan ini 0,4 ya. 0,4 itu 0 maaf, angka di belakang koma itu hanya 1. Kemudian untuk yang per seratusan ya. Misalkan nih ada 2,45. 2,45 berarti angka di belakang koma itu 2 ya. Kemudian 1,08 ya. Di belakang koma itu ada 2, kemudian ada lagi 0,40. Ya, di belakang koma itu ada 2 angka gitu. Kemudian gimana Mi kalau misalkan dijadikan
pecahan ya, misalkan 2,45 ya, 2,45 ya. Kalau dalam bentuk pecahan ya kita rubah menjadi 2,45 per 100 itu ya. Jadi desimal itu bisa langsung kita rubah jadi pecahan campuran ya. Kalau 2,4 gimana Mi? Kalau 2,4 berarti kalau kita ubah jadi pecahan maka 24 per 10. Kalau 0,40 Mi, 0,40 berarti berapa? 4 per 100. Oke, kita masuk ke persen ya. Persen. Apa sih beda persen dan per mil? Kalau persen ya seperti ini. Cara menulisnya. Persen ini ya. Tapi kalau per mil ya. Kalau per mil cara menulis satuannya itu seperti ini. Ya. Kalau persen dianya jadinya 1/100 ya. Tapi kalau untuk per mil dia 1/1000 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal, bukan contoh soal ya, pada penggambaran persen halaman 43 ya. Di sana ada penulisan secara pecahan biasa itu 45/100. Nah, kalau 45/100 karena adanya 1/100 maka dia dapatnya 45%. Atau kalau kita jadikan desimal ya, maka jadinya 0,445. Kemudian kalau 8/100 maka kalau jadikan persen jadi 8%. Kalau mau rubah jadi desimal dapatnya 0,08. Kemudian kalau 30/100 dapatnya 30% ya. Kemudian jadikan desimal dapatnya 0,330 ya. Jadi untuk melihatnya gimana Mi kalau jadikan desimal? Ya gini caranya. Kalau dia 45/100 itu artinya 45 dibagi dengan 100 ya. Nah, berarti ini contohnya 45. Kalau dia dibagi berarti komanya itu maju ke depan. Ya. Ya, seperti ini. Karena dia dibagi 100 ya, 45/100 itu sama dengan 45 dibagi 100 maka 2 kali. 1 2. Di sini nolnya. 0,45. Kalau dikali 100 maka komanya ini ya 0,45 ya. Komanya ini mundur 2 kali. 1 2. Jadi dapatnya 45 gitu. Ya. Nah, kalau 8/100 Mi dapat 0,08 jadi seperti ini. Kita tulis angka 8 ya. Dari depan 8 ini kita tulis 1 2. Jadi di sini 0, di sini 0, di sini kasih koma. Kalau 0,30 Mi, oke, kita tulis 30 di sini, 30. Karena dibagi ya, kita maju koma ini ya. 2 kali, 1 2. Ini 0, di sini koma. Seperti itu ya caranya. Kita lanjut per mil ya. Per mil tadi kan dia 1/1000 ya. 1/1000. Ya, jadi bisa kalian lihat contoh halaman 44 yaitu ada 12 per mil. 12 per mil. 12 per mil maka sama dengan ya, gini nulisnya gini satuannya. 12 per mil itu sama dengan 12 per 1000. Terus ada 453 per mil. Ya, cara nulisnya untuk satuannya itu 453 per mil, maka 45 per 1000. Ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang terakhir ya, halaman 45 contoh 1.19. Nah, contoh 1.19 ya. Nyatakan pecahan 3/4 dalam bentuk desimal, persen, dan per mil. Ya, kita nyatakan pecahan 3/4. Ya, 3/4 ini menjadi yang pertama adalah desimal. Bagaimana untuk supaya dapat desimal? Oke. Ya, desimal. Coba kita lihat bareng-bareng ya.
3/4 ya, 3/4. Untuk jadi desimal tadi dia harus 1/10 atau 1/100 ya. Ya. Jadi ya kita lihat di sini 4. Kalau 4 ini mau kita jadikan satu angka di belakang koma dikali 10 berarti kan, dikali 10 dapatnya 40. Itu belum dapat, dia nggak, hasilnya itu sepernya itu kalau nggak 10 100. Tapi kalau 4 ini kalau dikali dengan 10 maka dapatnya 40, berarti bukan, dia nggak bisa satu angka di belakang koma, maka harus 2 angka di belakang koma desimalnya. Maka supaya dapat 100, 4 ini kita kali dengan berapa? Dikali dengan 25 ya. 3/4 ya. Kita kali dengan 25. 25 itu dapatnya 100 nah ya, 100. Nah. Oke, kami perbaiki nolnya 100. Nah, karena 4 ini kita kali dengan 25, maka 3 ini juga kali dengan 25. 25 kali 3 berapa? 75. Nah, 75/100 kita dapat desimalnya 2 angka di belakang koma dapatnya ya 0,75 gitu. Untuk jadi 3/4 desimalnya adalah 0,75. Kemudian bagaimana kalau dalam bentuk persen? Ya, persen. Kalau persen maka dia 1/100 kan. Nah, sebenarnya udah dapat ini 75/100 ya. Jadi nggak apa-apa, kita tulis aja dulu 3/4 ya, dikali dengan ya 3/4 sama dengan ya kita kali dengan 25, sama-sama kali dengan 25. Dapatnya 75/100 ya. Untuk persen maka dapatnya 75%. Ini. Ya. Lanjut kalau mencari per mil. Kalau per mil tadi itu penyebutnya itu ini ya, 1000 ya. 1/1000 ya. Nah, jadi 3/4 ini kali berapa supaya dapat 1000? Ya, dikali dengan 250. Ya, 4 kali 250 sama dengan 1000. Kemudian 3 dikali 250 itu dapatnya 750. Ya. Jadi 750/1000 jadi sama dengan 750 per mil. Ingat, kalau per mil itu ada 2 ya. Di samping tanda miringnya ada tanda dua buah, tapi kalau yang persen itu hanya 1 ya. Kemudian contoh yang nomor 2 ya. Contoh yang nomor 2 nyatakan bilangan 625 per mil ya, dijadikan pecahan yang pecahan biasa yang paling sederhana, bentuk desimal dan juga bentuk persen ya. Contoh yang nomor 2 ya. Kita rubah 625 per mil. Jadikan ke pecahan biasa ya. Bagaimana mengubah ke pecahan biasa? Ya, jadi 625 per mil itu 1/1000 ya, 625 per 1000. Maka supaya sederhana kita bagi dengan 25 ya. 625 per 1000 sama-sama kita bagi dengan 25. Dapatnya itu 25 per 40. Kita sederhanakan lagi, 25 per 40 sama-sama kita bagi 5 ya. Kita bagi dengan 5 per 5, maka dapatnya 5/8. Nah, ini pecahan biasanya 5/8. Kemudian kalau dalam bentuk desimal, ya 625 per mil menjadi desimal ya. Kan kalau per mil itu 1/1000 ya. Jadi 625 per 1000. Dapatnya kalau dibagi dengan 1000 maka nolnya itu maju sebanyak 3 kali nak ya, 625. Oke. Kayak giniin. Ya, dari 5 ya, di belakang 5. 1 2 3 ya. 0. Ya, ya 625 ya
1, 2, 3. 0,625. Kemudian ke dalam bentuk persen. Untuk persen, 625 per mil, tadi 1/1000 ya, 625 per 1000. Nah, kita ya, supaya dia 100, supaya yang penyebutnya ini 100, maka kita bagi dengan 10 ya. 625 per 1000 itu sama-sama kita bagi dengan 10. 625 bagi 10, 1000 dibagi dengan 10. Ya. Jadi 625 dibagi 10 itu 62,5, kemudian 1000 dibagi 10 dapatnya 100. Dapatnya 62,5%. Ya, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih.